Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah pagi hari ini membicarakan topik tentang salah satu ide dari reformasi birokrasi yang berkembang selama beberapa dekade terakhir, yaitu ide tentang privatisasi. Jadi privatisasi ini adalah merupakan salah satu ide dan gagasan yang banyak didiskusikan sejak era tahun 70-an oleh para ahli politik, pemerintahan, dan juga administrasi publik untuk mencapai satu tujuan yang berkaitan dengan mengefektifkan peran dan fungsi birokrasi yang selama ini mendominasi proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan di banyak negara dunia. Nah, ide privatisasi itu dimulai sejak Presiden Amerika Serikat itu di bawah Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris di bawah Margaret Thatcher. Dua-duanya itu mengidealkan agar peran pemerintah itu dirampingkan dan fungsi dalam pelayanan publik maupun tata kelola penyelenggaraan negara secara umum itu bisa di-delivery, bisa ditransfer kepada institusi-institusi di luar pemerintah, termasuk diantaranya adalah institusi swasta. Nah, hari ini kita akan diskusikan tentang apa dan bagaimana privatisasi tersebut. Secara konseptual, secara akademik dan theoretical, konsep privatisasi itu sendiri sudah berkembang sejak beberapa dekade sebelumnya, ya. Jadi tahun 70-an itu adalah merupakan proses implementasi secara besar-besaran di dunia barat, khususnya dipelopori oleh Amerika Serikat dan Inggris, kemudian diikuti oleh Australia, Selandia Baru, Kanada, dan kebanyakan negara Eropa. Mereka yang tadinya mengelola pemerintahan atau negara itu mendasarkan kepada pelaku tunggal, yaitu birokrasi. Kemudian fungsi dan peranan birokrasi itu sebagian dideliver kepada perusahaan-perusahaan atau corporate sektor swasta. Contohnya ketika tahun 70-an ke bawah itu unit atau institusi yang membangun jalan, jembatan, gedung pemerintah itu adalah kebanyakan atau kalau tidak semuanya institusi pemerintah secara langsung, yaitu Departemen atau Kementerian Pekerjaan Umum, ya. Tapi sejak tahun 70-an itu peran dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Departemen Department of Civil Work kalau di negara-negara Eropa itu kemudian dialihkan perannya kepada kontraktor-kontraktor swasta, sehingga yang membangun jalan, jembatan, gedung atau bahkan dalam beberapa aspek itu pertahanan juga itu tidak lagi institusi pemerintah sendiri tetapi diberikan kepada institusi private. Nah, konsep dan ide seperti itu sudah berkembang sejak abad 20, ya, awal abad 20 atau ya saya kira secara ekonomi itu sudah banyak didiskusikan oleh misalnya tokoh bernama John Maynard Keynes, ya, yang kemudian menjadi mazhab Keynesian di dalam beberapa konteks ekonomi makro, ya. Ini adalah merupakan seorang ekonom yang cukup influential, berpengaruh di abad 20, ya, dan dia memiliki ide-ide yang cukup radikal di dalam reformasi pemerintahan sedemikian rupa sehingga peran pemerintah itu tidak harus bersifat monopolistik tetapi bisa dideliver kepada pihak lain. Begitupun juga ada pemikiran dari Milton Friedman, pemenang hadiah Nobel tahun 71. Tapi sebelumnya Milton Friedman ini banyak menyinggung juga tentang bahaya dari postur birokrasi yang terlalu besar. Itu cenderung untuk memiliki opportunity diselewengkan dan sehingga dia mengkonsepkan agar pemerintah seharusnya tidak usah terlalu besar,
asalkan fungsional, ya, organisasi pemerintah itu ramping, fungsional, dan kemudian struktur institusi peran birokrasi itu bisa dikerjakan oleh institusi swasta. Nah, definisi umum yang ada di dalam dunia akademik privatisasi itu adalah a movement to deregulate private industry and or transfer many government services, assets and functions to private sector. Jadi privatisasi meliputi dua dimensi. Yang pertama itu adalah ada deregulasi, artinya pengurangan burden atau kesulitan-kesulitan aturan-aturan yang mengikat dunia industri. Jadi ada release of regulation, ada degree di mana regulasi yang mengatur industri itu tidak terlalu rigid pada satu sisi, dan pada sisi yang lain itu ada proses transfer kewenangan, otoriti, fungsi, peran dari pemerintah atau birokrasi kepada institusi private sector. Nah, itu adalah merupakan definisi konsep dasar tentang apa itu privatisasi. Nah, sehingga kalau kita mengacu kepada konsep dasar definisi privatisasi tadi, pada prinsipnya privatisasi atau marketization atau privatization itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah transfer ide, nilai, prinsip, dan semangat dari corporate private culture kepada institusi birokrasi, yaitu dalam hal ini para birokrat itu harus memiliki postur, memiliki standar kinerja, memiliki attitude yang sama dengan rekan mereka di dunia swasta. Jadi kalau orang bekerja di swasta itu bisa tersenyum, bisa menyapa, bisa memberi salam, maka birokrat juga mestinya seperti itu, ya. Kalau rekan mereka di swasta itu bisa bekerja sehari secara efisien, terukur, memiliki output dan outcome yang jelas, dan target capaian dari kinerja tertentu yang ditetapkan, maka kemudian spirit, semangat, nilai seperti itu juga ditransfer ke institusi birokrasi agar para birokrat itu juga dalam bekerja memiliki standar kinerja, semangat, spirit yang sama dengan sektor swasta, termasuk ketika mereka berpakaian, ya. Kalau di Indonesia dahulu itu kalau ASN atau PNS itu kan pakaiannya biasanya standar seperti itu, ya, pakai kaki atau juga pakai baju safari dan seterusnya, jarang mereka pakai dasi. Nah, kemudian dengan adanya transfer ide, nilai dan seterusnya dari swasta ke birokrasi, maka juga kalau swasta itu bisa berpakaian necis, pakai dasi, bajunya disetrika dan seterusnya, lalu melayani pelanggannya dengan cara profesional, maka itu juga diharapkan bisa diberlakukan pada para birokrat. Nah, sebaliknya di dalam konteks tertentu privatisasi itu juga bisa berupa transfer aset, fasilitas, jasa, peran dan seterusnya dari birokrasi atau public sector ke swasta atau private sector. Jadi peran-peran yang dahulu dilakukan oleh birokrasi, misalnya dalam tadi pembangunan jalan, jembatan, pembangunan gedung, pengelolaan rumah sakit, pengelolaan panti jompo dan yatim piatu, itu bisa diserahkan kepada private sector, sehingga pemerintah tidak harus terlalu campur tangan dalam menentukan kualitas, jenis layanan yang diberikan, bisa disesuaikan atau dikustomisasikan sesuai dengan tuntutan dari para pengguna jasa itu sendiri. Nah, tujuan dari privatisasi itu paling tidak ada dua, yaitu tujuan ideologis dan yang kedua adalah tujuan praktis. Tujuan ideologis ini dikaitkan dengan ideologi neoliberal atau liberalisme secara umum yang menginginkan make less government dan kemudian strengthen free market. Jadi tujuan dilakukannya privatisasi itu adalah mengurangi size of government pada satu sisi, dan pada sisi lain memperkuat market mechanism atau free market atau pasar bebas sedemikian rupa sehingga para pelaku ekonomi itu punya keleluasaan di dalam melaksanakan kegiatan ekonomi tanpa banyak dicampur tangani oleh pemerintah. Nah, yang kedua, level yang kedua itu adalah tujuan praktis, yaitu transfer asset and authority from government sector to and also for profit and non-profit sector.
Nah, sehingga di dalam konteks ini secara praktis privatisasi itu merupakan transfer ya aset dan juga otoritas pemerintah kepada sektor swasta dengan tujuan shrink government, reduce risk and cost ya, dengan mengurangi atau mengecilkan dari size of government, dari ukuran pemerintah, peran pemerintah, maka kemudian resiko-resiko dalam penyelenggaraan negara dan juga cost atau anggaran dalam pelayanan-pelayanan penyelenggaraan negara dan pelayanan publik itu bisa dikurangi. Dan ini diakibatkan karena often response to economic downturn government efficiency. Ini biasanya motivasinya adalah pemikiran tentang kekhawatiran bahwa kalau pemerintah itu terlalu besar, mengkonsumsi banyak sumber daya dan APBN atau anggaran, maka kemudian pemerintah akan gampang kolaps dan justru pada akhirnya fungsi dari pemerintahan menjadi tidak efektif dan efisien. Nah, oleh karena itu mereka perlu untuk menyerahkan peran-peran itu kepada swasta agar resiko bisa dikurangi dan termasuk juga anggaran yang harus disediakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut bisa diserahkan kepada swasta. Mereka bisa menyesuaikan servisnya sesuai dengan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada saat itu. Nah, secara fundamental konsep privatisasi itu sendiri bisa meliputi juga, tadi sudah kita singgung bahwa secara ideologis ada maksud-maksud tertentu untuk mengurangi peran pemerintah secara pragmatis agar pemerintah itu bisa melayani publik secara lebih baik. Secara komersial itu bisa mendukung penyediaan peluang-peluang bisnis ya, kalau misalnya peran pemerintah itu diserahkan pada swasta, misalnya dalam tata kelola hotel, bank, lalu kemudian juga kolam renang. Kalau zaman dahulu itu pemerintah bermain sebagai aktor tunggal ya, yang bisa menyediakan fasilitas-fasilitas seperti itu, atau bahkan perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD. Maka kemudian kalau itu diprivatisasi, maka kemudian ada cut off dari aset pemerintah, kewenangan pemerintah di bidang itu, lalu dikerjakan oleh swasta, dan sehingga mereka bisa mengembangkan itu sebagai entitas bisnis. Dan kemudian fundamental berikutnya adalah berkaitan dengan populis, di mana masyarakat itu ingin ada perkembangan yang lebih baik, ada kewenangan atau keleluasaan mereka bertindak, bergerak, beraktivitas tanpa harus bergantung dan diatur oleh pemerintah. Sehingga kalau itu diatur oleh swasta, bisa ada variasi-variasi, seperti misalnya kalau dahulu fasilitas kolam renang dimiliki oleh Pemda, stadion dimiliki oleh Pemda. Pemda itu karena ada regulasi katakanlah retribusi dan seterusnya, pajak, maka akan sangat sulit dilakukan adjustment ketika ada orang menginginkan fasilitas yang lebih, padahal retribusi dan tarif yang ditetapkan itu mentok pada satu nilai tertentu, maka orang itu kemudian bisa mendapat layanan yang tidak memuaskan ya. Tetapi kalau itu di cut off, diserahkan pada swasta pengelolaannya, swasta bisa melakukan afirmasi dan adjustment agar mereka yang tidak mampu mungkin cukup membayar retribusi standar, mereka yang bisa membayar lebih akan mendapatkan privilege yang lebih banyak atau fasilitas yang lebih menarik bagi para pelanggannya. Nah, itu kira-kira adalah fundamental konsep yang dimiliki dalam konteks privatisasi. Nah, tindakan real dari privatisasi itu sendiri itu meliputi banyak sekali spektrum ya, mulai dari yang paling sederhana kepada yang paling kompleks, mulai dari melakukan deregulasi sampai kepada menjual aset atau menjual BUMN ya, cut off BUMN dulu dimiliki oleh negara kemudian dijual melalui misalnya IPO, melalui pasar saham, sehingga orang yang ingin ikut memiliki perusahaan itu, BUMN itu, kemudian dia bisa membeli sahamnya dan kemudian pemilik dari BUMN tadinya pemerintah menjadi swasta beserta perubahan-perubahan aturan yang ada di dalam perusahaan tersebut tentu saja. Nah, ada beberapa action atau kegiatan atau hal yang mengatur atau
menjadi jalan privatisasi itu misalnya yang pertama adalah deregulating, ya, reducing regulations often used as defining characteristic of privatization. Deregulasi ini adalah merupakan satu unsur dari privatisasi, yaitu meng-cut off atau reduce, ya, mengurangi regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang mengekang dunia industri, sehingga dunia industri, dunia swasta itu bisa berperan lebih banyak, lebih bebas, lebih bervariasi di dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah contracting with the private sector to purchase a service. Pemerintah dalam hal ini membeli, ya, jasa dari private sector untuk layanan tertentu, misalnya membeli pembangunan konstruksi jalan, ya. Jadi swasta bisa membangun jalan, hasilnya dibeli oleh pemerintah. Pemerintah tidak perlu membangun jalan itu sendiri secara langsung, tapi biar dikerjakan oleh swasta, lalu pemerintah tinggal membeli saja sesuai dengan harga yang wajar. Itu juga merupakan salah satu bentuk privatisasi yang umum terjadi. Kemudian establishing incentives to encourage the private sector to provide service. Bisa juga pemerintah itu karena mungkin keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam pelayanan publik, maka pemerintah bisa menyediakan insentif kepada swasta untuk ikut berperan, ya. Misalnya pemerintah itu ingin semua daerah itu punya sekolah setara dengan SMA, ya, semua kecamatan di Indonesia misalnya ingin ada SMA-nya, tetapi anggaran pemerintah tidak mencukupi untuk itu. Nah, pemerintah bisa memberikan insentif kepada dunia swasta untuk ikut berperan mendirikan sekolah SMA dan mengelolanya, sementara pemerintah hanya memberikan subsidi beberapa persen dari operasional sekolah tersebut. Itu adalah juga merupakan bentuk dari privatisasi. Misalnya kalau pemerintah ingin semua daerah ada rumah sakit, sementara anggaran pemerintah tidak mampu untuk mencukupi itu, padahal rakyat membutuhkan layanan rumah sakit, maka pemerintah juga bisa menyediakan insentif agar swasta ikut membuka rumah sakit dan tidak perlu dioperasikan oleh pemerintah, mereka mengoperasikan sendiri, dan pemerintah hanya memberikan insentif agar investasi di bidang itu menjadi menarik. Kemudian abandoning or ceding of services, bisa juga pemerintah itu menghilangkan atau meniadakan, ya, pelayanan-pelayanan tertentu yang dianggap sudah tidak relevan, atau mengurangi jasa atau layanan kepada publik yang dianggap tidak penting. Itu juga bentuk privatisasi. Reducing demand for a service, atau juga mengurangi permintaan terhadap satu layanan, ya. Pemerintah misalnya bisa membuat regulasi-regulasi tertentu menjadi tidak relevan sehingga kemudian bisa diabaikan, ya. Lalu establishing quasi public organizations, ya. Pemerintah bisa mendirikan atau mendorong berdirinya organisasi semi pemerintah, ya, dengan menggabungkannya atau bersinergi dengan dunia swasta. Establishing separate corporation profit and non-profit authority, atau juga membuat satu joint corporation yang terpisah dari induk pemerintahan atau induk birokrasi dan bertujuan untuk mencari profit. Ini bisa juga bekerja sama dengan swasta, serta supplying temporary help on the part of the private sector, atau juga menyediakan bantuan-bantuan temporer kepada sektor private agar mereka berperan dalam layanan-layanan dan jasa tertentu. Itu adalah beberapa jenis privatisasi yang lazim dipakai di berbagai macam negara. Nah, jenis privatisasi yang lain itu juga bisa berupa issuing voucher, menyediakan kartu sekolah misalnya, ya, bagi siswa. Mereka bisa mendapatkan bantuan pembiayaan kartu sekolah berupa kartu yang di dalamnya ada deposit tertentu, lalu mereka bisa menggunakan untuk membayar SPP dan seterusnya di sekolah mereka. Lalu issuing waiver, membuat kartu diskon untuk layanan-layanan pemerintah, atau memberikan kartu itu sebagai subsidi untuk membeli jasa produk yang dikeluarkan oleh swasta. Selling or giving away government
own assets atau juga menjual atau menghibahkan aset dari pemerintah untuk dipakai di dunia swasta, stabilizing franchises atau membuat cabang-cabang unit yang bekerja juga untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, leasing, ya, melakukan pinjaman-pinjaman, subsidizing or making available grants to the private sector, atau juga menyediakan subsidi atau grants pemberian kepada sektor private untuk melakukan hal-hal yang ditetapkan, relying on user fees rather than tax dollars to fund a service, atau juga mengeluarkan retribusi dan tidak menggunakan tax untuk service-service tertentu, ya. Discontinuing subsidies to public entities, atau misalnya tidak memberikan lebih lanjut subsidi kepada institusi-institusi publik, ya, sedemikian rupa sehingga ada pengurangan anggaran. Providing joint funding, menyediakan pembiayaan bersama dalam konteks tertentu. Stabilizing public-private partnership, ya, misalnya kalau pemerintah tidak mampu membangun rumah sakit atau pelabuhan atau bandar udara, mereka bisa menawarkan kepada swasta untuk ikut serta dan memberikan lisensi serta kompensasi kepada mereka yang mau berinvestasi di bidang tersebut. Dan juga setting up consumer self-help processes or using volunteers, ya, men-setting konsumen untuk bisa melakukan proses-proses mandiri, ya, tanpa harus menunggu hadirnya pelayan dari atau aparat dari pemerintah, sehingga ini mengurangi gaji tentu saja, ya, misalnya menggunakan teknologi informasi dan seterusnya. Nah, hanya saja yang harus kita waspadai, privatisasi ini tidak selalu berkonotasi kepada hal yang positif. Pada beberapa aspek pelaksanaan privatisasi itu juga bisa menimbulkan masalah yang negatif. Di antaranya itu misalnya adalah yang pertama, mengurangi intervensi publik atau pemerintah dalam tata kelola dan kepemilikan. Sekali satu urusan diserahkan kepada swasta, maka kemudian pemerintah tidak akan bisa melakukan intervensi secara langsung, misalnya menetapkan tarif, jenis layanan atau kualitas dari layanan itu diserahkan kepada hubungan kausalitas supply dan demand, dan juga kemampuan dari swasta sendiri untuk merespon tuntutan-tuntutan yang ada di tengah masyarakat. Pemerintah walaupun mungkin diminta oleh masyarakat, dia tidak bisa melakukan intervensi langsung dalam hal itu. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan juga kalau satu urusan itu diprivatisasi, maka orientasi yang muncul itu bukan bersifat public service tetapi adalah profit oriented, ya, yang mungkin itu akan mengakibatkan meningkatnya selling dan service cost, ya. Jadi kalau swasta tentu tidak ingin rugi, sehingga mereka ketika memiliki kesempatan untuk menaikkan tarif, mereka naikkan, dan mungkin rakyat bisa jadi akan protes terhadap hal tersebut. Lalu efisiensi biaya dapat mengurangi kualitas pelayanan, ya. Swasta karena tidak ingin rugi, mungkin mereka akan mengurangi pembiayaan-pembiayaan, dan itu bisa berimplikasi kepada menurunnya layanan. Jadi misalnya kalau dulu pengalaman dari Selandia Baru tahun 2000-an itu ada privatisasi pelayanan ambulan, ya. Kalau dahulu servis ambulan pemerintah itu ada standar tertentu, misalnya ambulan begitu ditelepon harus ada kehadiran di tempat pasien itu minimal 30 menit, ya. Tapi begitu diserahkan kepada swasta layanan ambulan itu dari 30 menit berkembang bisa menjadi 1 jam, 2 jam, ya. Karena jumlah layanan ambulan dikurangi untuk menekan efisiensi bagi perusahaan. Nah, itu tentu merugikan pada beberapa aspek. Lalu dapat mengundang kepemilikan asing dan mengulangi kedaulatan nasional dalam konteks tertentu. Misalnya kalau BUMN itu dijual, yang membeli adalah orang asing, maka determinasi kebijakan BUMN dan pola layanan, pola penentuan bisnisnya itu ditentukan oleh preferensi asing. Kita tentu saja akan kehilangan kemampuan determinatif atau bahkan kehilangan kedaulatan dalam beberapa aspek. Dan selanjutnya adalah market tends to serve the highest bidder, ya. Hukum alam dari market itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik pada mereka yang mampu membayar paling banyak, paling mahal, ya. Sama halnya kalau kita itu pergi ke hotel,
maka kalau kita bisa membayar presiden suite misalnya, maka pelayanan pada kita itu akan maksimal. Dan berbeda dengan kita kalau hanya mampu membayar di kelas ekonomi atau kelas standar, ya pelayanannya apa adanya. Nah tentu kalau itu adalah merupakan urusan-urusan yang sebenarnya berkaitan dengan publik, menjadikan publik terbelah ya dalam beberapa gradasi. Ya, ada yang publik termasuk kelas elit, kemudian kelas menengah, kelas bawah. Dan gradasi seperti itu kalau di ranah publik menjadi tidak nyaman. Jadi misalnya kalau anak kita ke sekolah ya, lalu kemudian ada kelas eksekutif yang bayarnya mahal, kelas biasa dan kelas ekonomi, maka terjadi segregasi antar murid yang bisa menyebabkan disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Nah itu adalah beberapa bahaya negatif dari privatisasi yang harus bisa kita hindari. Oke, itu kuliah kita pada kesempatan kali ini tentang privatisasi dan segala bentuk, konsep, dan akibat yang mungkin terjadi dari privatisasi tersebut. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari apa yang kita diskusikan. Sampai bertemu dalam kuliah berikutnya.